siswa yang belajar atau kita yang belajar itu membutuhkan sekitar 90 kalori. Ya, kemudian ketika berpikir itu membutuhkan 320 kalori. Contoh dari mineral ini tentunya di semua makanan itu ada unsur mineralnya. Salah satunya ada susu, tahu, daging merah, ayam. Fungsi kanji ini seperti hiragana, yaitu untuk menulis Itu note dan rest note. Nah, tentunya ini masih bagian pertama ya. bagaimana tata cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Berikut ini adalah contoh surat lamaran kerja yang bisa kalian ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel Guru Logos Indonesia. Perkenalkan, saya Miss Putri Rahmayunita. Saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di SMP Sekolah Logos Indonesia. Dalam video ini, Miss Putri akan memberikan informasi seputar nutrisi pada makanan. Sebelum itu, Miss Putri akan menanyakan nih, kira-kira teman-teman membutuhkan makanan tidak dalam kebutuhan sehari-hari? Pasti butuh kan? Nah, makanan yang kita makan, kira-kira apa saja ya? Makanan yang kalian makan kira-kira sudah memenuhi kebutuhan tubuh kalian belum? Dan apakah kalian sudah tahu yang ada di dalam makanan itu kira-kira zat gizinya ada apa saja? Kamu tahu tidak bahwa kamu adalah yang kamu makan? Maksudnya apa ya? Baik, kita sama-sama lihat gambar makanan yang ditampilkan ya. Gambar A, gambar apa ya? Gambar gorengan. Gambar B, buah-buahan. Gambar C, olahan mie instan. Gambar D, gado-gado. Gambar E, nasi dan lauk pauk. Gambar F, itu adalah makanan cepat saji atau bisa dikatakan hamburger. Jadi, makanan yang teman-teman sukai di antara 6 jenis makanan tersebut itu apa saja? Yang pertama pasti gorengan, olahan mie instan, dan juga makanan cepat saji. Betul tidak? Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman makan itu saja setiap hari, bagus tidak untuk tubuh kita? Mari kita ulik nutrisi apa saja sih yang ada di dalam makanan-makanan tersebut? Apakah itu sudah termasuk sehat atau tidak? Mengapa kita perlu makanan? Yang pertama adalah untuk melakukan aktivitas. Ya kan? Kita perlu yang namanya adalah energi. Kita perlu bergerak, perlu belajar, perlu sekolah. Itu tentu berasal dari makanan yang kita makan. Kemudian, di dalam makanan tentunya mengandung zat untuk tumbuh dan berkembang serta memperbaiki sel dan jaringan. Ya, di usia SMP itu sangat membutuhkan sekali nutrisi-nutrisi yang baik. Untuk apa? Untuk bertumbuh dan berkembang. Kemudian, makanan sebagai apa? Sebagai sumber energi. Kita kalau misalnya belum makan siang, rasanya gimana? Lemas tidak? Lemes ya, kita perlu makanan ya. Terutama adalah biasanya nasi. Nah, nasi ini kenapa sih kita perlu nasi? Apalagi di Indonesia ini makanan pokoknya adalah nasi. Kira-kira nutrisi apa sih yang ada di dalamnya? Coba deh teman-teman sekali-kali menghitung jumlah kalori dari makanan yang kalian sudah makan. Contohnya adalah teman-teman makan nasi goreng ya. Nasi goreng tersebut itu ada berapa kilokalori? Ya, kita lihat sama-sama di situ ada 333 kilokalori. Nah, kira-kira ketika kita sarapan nasi goreng saja, apakah kalorinya sudah terpenuhi atau belum? Ya, di sini ada informasi bahwa siswa yang belajar atau kita yang belajar itu membutuhkan sekitar 90 kalori. Ya, kemudian ketika berpikir itu membutuhkan 320 kalori. Nah, kira-kira nasi goreng apakah sudah memenuhi? Hampir ya, hampir sudah memenuhi. Walaupun ketika belajar dan berpikir tentunya 320 ditambah 90 itu hasilnya 400 sekian. Ya, berarti membutuhkan lebih dari itu. Nasi goreng kira-kira apakah cukup? Apakah perlu lauk pauk? Tentunya butuh sekali. Oke, kita masuk ke zat yang ada di dalam makanan. Biasanya zat yang ada di dalam makanan ini dikenal sebagai nutrien. Ya, nutrien atau nutrisi. Apa sih itu nutrien? Teman-teman pernah mendengar tidak? Apa itu pengertiannya? Nah, nutrien adalah zat yang mengandung di dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Tentunya untuk apa? Untuk menunjang kehidupan kita. Nutrien ini ada berapa jenis? Ada 6 jenis. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, vitamin. Yang kelima, mineral. Dan yang terakhir adalah air. Itu adalah ke-6 jenis nutrien. Tetapi teman-teman pernah mendengar tidak istilah nutrisi? Nah, kira-kira apakah sama maksudnya? Nah, perbedaan dari nutrien dan nutrisi itu adalah kalau nutrisi dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh makanan. Sedangkan nutrien itu dapat diartikan sebagai zat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Itu nutrien. Nah, nutrien itu yang tadi ada 6 jenis, jangan lupa ya. Itu jenis-jenis nutrien yang ada di dalam makanan. Mari kita kupas satu-satu dari jenis-jenis nutrien tersebut. Yang pertama adalah karbohidrat. Itu adalah salah satu jenis nutrien yang ada di dalam makanan. Kita mesti tahu fungsi dari karbohidrat itu apa sih? Fungsi karbohidrat yang pertama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Teman-teman masih ingat kan? Fungsi dari makanan itu adalah sebagai sumber energi. Nah, salah satunya adalah dari nutrien karbohidrat ini. Karbohidrat ini sebagai bahan dasar bagian sel-sel tubuh. Teman-teman mesti tahu ya, bahwa tubuh kita ini tersusun dari atas sel. Jadi setiap sel itu membutuhkan nutrisi, salah satunya adalah karbohidrat. Sekitar 50% makanan kita itu berasal dari karbohidrat. Teman-teman tahu tidak makanannya apa saja? Ya, yang pertama adalah nasi, betul sekali. Selain nasi, apakah ada lagi? Ada. Yang kedua bisa dari ubi, ya. Kemudian sagu, jagung, kemudian singkong, dan juga roti. Nah, ke-6 jenis makanan ini mengandung nutrien karbohidrat. Jadi, sebagai sumber energi itu tidak hanya dari nasi ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan kentang, atau singkong, atau roti ya. Oke, yang kedua ini adalah protein. Tubuh kita ini terbentuk dari protein loh. Ya, manusia bisa memperbaiki sel tubuh yang rusak itu dengan protein. Ya, apalagi seusia teman-teman, seusia SMP itu sangat memerlukan protein. Manusia bisa tumbuh besar, tumbuh dengan baik, dengan memperbaiki sel yang rusak itu berasal dari protein. Protein ini kuncinya adalah dia bisa memperbaiki sel yang rusak. Kemudian protein tentunya ada 2 jenis, ada protein hewani dan juga protein nabati. Teman-teman tahu tidak contoh dari makanan yang mengandung protein itu apa saja? Mari kita lihat. Oke, makanan yang mengandung protein biasanya dijadikan lauk pauk ya. Yang pertama di sini ada ikan gurame. Yang kedua ada daging sapi. Yang ketiga ada telur rebus. Yang keempat ada ayam. Nah, di sini tentunya lauk pauk yang paling disukai teman-teman ya, itu memang sangat bagus sekali. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah lemak. Lemak ini fungsinya apa sih? Nah, yang pertama adalah sebagai sumber energi. Kok sama ya dengan karbohidrat? Ya, betul sekali. Lemak ini juga dia memiliki fungsi sebagai sumber energi. Bahkan, pada lemak ini memiliki sumber energi 2 kali lipat dari karbohidrat. Tapi tetap yang dibutuhkan utama itu adalah karbohidrat. Ya, karena selain itu, lemak ini memiliki fungsi memproteksi. Memproteksi ini adalah menjaga organ tubuh manusia yang saling berbenturan ya, kemudian memelihara kesehatan kulit dan juga rambut serta membentuk sel membran pada tubuh makhluk hidup. Lemak ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada lemak jenuh, yang kedua ada lemak tak jenuh, yang ketiga ada lemak trans. Kemudian ada jenis lainnya itu adalah kolesterol. Teman-teman tahu tidak contoh dari makanan yang mengandung lemak ini ada apa saja? Yang pertama lemak jenuh. Lemak jenuh ini contohnya adalah produk olahan susu, ya, kemudian daging-dagingan, santan, kemudian minyak, dan itu cukup berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Dan yang kedua, itu ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini contohnya apa? Contohnya adalah minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Lalu yang ketiga itu adalah lemak trans. Lemak trans ini adalah makanan yang digoreng kemudian meningkatkan kadar kolesterol dalam darah ya, contohnya pada gorengan ya, apalagi
makanan yang terus-menerus dengan menggunakan minyak yang sama. Itu sangat berbahaya dan memiliki resiko pada jantung. Dan yang terakhir ada jenis kolesterol. Kolesterol ini dia akan membentuk bagian sel membran yang diproduksi oleh hati. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin ini tentunya memelihara fungsi sistem tubuh. Dia tidak mengandung energi, tetapi vitamin ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Teman-teman tahu tidak makanan yang mengandung vitamin itu ada apa saja? Hampir semua makanan itu mengandung vitamin, ya. Tipe-tipe vitamin itu ada apa saja? Yang pertama, vitamin A, yang kedua, vitamin B, yang ketiga, vitamin C, yang keempat adalah vitamin D. Contohnya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, olahan susu, ya. Tipe vitamin itu ada dua. Ada vitamin yang larut dalam lemak dan ada juga yang larut dalam air. Nah, kira-kira tipe vitamin yang larut dalam lemak itu ada apa saja? Kita ingat kata ADEK, ya. Kata ADEK ini berarti dia yang larut dalam lemak. ADEK itu vitamin apa saja? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Maka keempat jenis vitamin ini termasuk ke dalam vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian vitamin yang larut dalam air itu hanya vitamin C saja. Contohnya apa? Yang sumbernya vitamin C, salah satunya adalah buah jeruk. Ya, jadi ketika kita makan makanan yang mengandung nutrisi vitamin, itu dia akan larut ke dalam tubuh kita. Tubuh kita ini mengandung air tentunya dan juga mengandung lemak. Jadi tidak semua jenis vitamin itu larut dalam air dan juga lemak. Oke, yang kelima ini adalah mineral, ya. Mineral ini adalah bahan pembangun tulang sebagai fungsi otot dan saraf dan menjaga keseimbangan tubuh. Mineral ini bukan air ya teman-teman, tapi nutrisi mineral pada makanan, ya. Nutrisi ini tidak dibuat oleh makhluk hidup. Contoh mineral itu ada apa saja? Yang pertama ada Fe, unsur Fe itu adalah besi, kemudian kalsium, unsurnya adalah Ca, dan juga magnesium. Ini adalah mineral organik. Mineral kalsium fungsinya sebagai apa? Fungsinya membentuk dan memperkuat tulang dan gigi. Kira-kira sumbernya dari mana sih kalsium ini? Salah satunya adalah susu. Kemudian mineral besi. Mineral besi ini dibutuhkan oleh sel darah merah. Sel darah merah itu tentunya mengandung Fe atau besi. Contoh dari mineral ini tentunya di semua makanan itu ada unsur mineralnya. Salah satunya ada susu, tahu, daging merah, ayam. Mereka semua mengandung mineral. Oke, yang terakhir adalah air. 70% di tubuh kita ini terdiri dari air. Air membantu untuk mengatur suhu normal tubuh dan juga untuk membantu pembuangan sampah sisa metabolisme. Contohnya apa sih sisa metabolisme? Pada proses pengeluaran keringat. Keringat ini salah satunya dia mengandung air. Maka kita sangat butuh sekali yang namanya air. Nah, sebaiknya kita harus berapa banyak sih mengkonsumsi air? Minimal sebanyak 2 liter. Tetapi biasanya tergantung pada usia dan juga berat badan. Oke, kita sudah belajar tentang nutrisi pada makanan nih. Jadi, tidak semua makanan yang kita sukai itu dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Setelah belajar tentang nutrisi pada makanan ini, kamu sudah tahu dong makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lebih cermat lagi ya dalam memilih makanan. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah ini. Dan jika kamu ingin ada topik yang lain yang dibahas, kamu juga bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Guru Logos Indonesia ya. Sampai jumpa!